Assalamualaikum, halo top fans, ketemu lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan mereview sebuah mobil yang sering digunakan oleh para bos di Indonesia ataupun para pejabat-pejabat di Indonesia. Dan yang menarik, mobil ini sekarang harganya sudah sangat terjangkau. Dan inilah dia review lengkap dari Toyota Camry XV40 Facelift 2011. Ya, jadi kalau di video-video awal aku sudah pernah mereview Toyota Camry, tapi itu Camry yang tahun 2019, yang generasi baru. Nah, kalau ini kita akan mereview yang generasi sebelumnya, yang masih tahun 2011. Dan walaupun mobil ini tahunnya tua, tapi mobil ini masih terlihat elegan, masih terlihat mewah, baik di bagian eksterior maupun di bagian interiornya. Nah, kita langsung aja mulai reviewnya ya. Dari bagian depan, mobil ini memiliki grill yang lumayan terlihat elegan karena dia warnanya chrome. Kemudian untuk di bagian lampu, dia memiliki lampu yang sudah proyektor tapi masih halogen lampunya. Kalau misalnya untuk yang 3.5 alias yang V6 itu dia lampunya itu sudah pakai xenon. Nah, kemudian untuk di bagian bawah kita bisa lihat di sini ada ornamen berwarna chrome yang ada di sekeliling fog lampnya, jadi sudah terlihat lebih elegan lagi gitu ya. Terus juga mobil ini sudah ada fog lampnya juga. Nah, di mobil ini juga sudah ada sensor di sekeliling bumper depan, jadi di bagian kanan dan bagian kiri sudah ada sensor, yaitu cornering sensor. Nah, sekarang kita langsung aja bahas ke bagian mesin mobil ini. Nah, enaknya mobil ini sudah pakai pegas, jadi nggak perlu kita ganjel pakai tongkat gitu. Nah, untuk di bagian mesin, mobil ini menggunakan mesin 2400 cc 4 silinder yang dapat menghasilkan tenaganya sekitar 165 HP dan juga torsinya itu di 224 Nm. Nah, tenaga serta torsi ini disalurkan ke kedua roda depan melalui transmisi automatic 5 speed. Nah, untuk Camry di atas ini dia ada versi 3500 cc V6 mesinnya. Nah, untuk di bagian kap mesin dia juga sudah mendapatkan peredamnya. Nah, mungkin segitu untuk di bagian mesin. Sekarang kita langsung aja lanjut ke bagian samping dari mobil ini. Oke, sekarang aku sudah berada di bagian samping dari mobil ini. Dan untuk di bagian samping, mobil ini benar-benar terlihat elegan karena ada ornamen berwarna chrome di sekeliling kacanya. Kemudian juga handle pintunya ini sudah berwarna chrome juga. Nah, di mobil ini dia kaca spionnya masih sewarna dengan bodi tapi sudah mendapatkan lampu sennya. Terus di bawah juga dia udah dilengkapi dengan side body molding. Nah, untuk mengakses ke mobil ini kita sudah bisa keyless masuknya. Jadi kuncinya tinggal taruh di kantong, kemudian untuk membukanya kita tinggal masukin tangan ke sini. Kemudian untuk menguncinya kita tinggal tekan tombol yang ada di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian bannya. Untuk di bagian ban, mobil ini memiliki ban ring 17 dengan profil 21555R17. Nah, untuk velgnya juga dia udah terlihat lebih modern dibandingkan dengan yang sebelum facelift. Kalau aku pribadi lebih suka model yang sesudah facelift ini karena terlihat lebih elegan gitu. Nah, mungkin segitu untuk di bagian ban. Sekarang kita langsung aja lanjut ke bagian belakang mobil ini. Oke, sekarang aku sudah berada di bagian belakang dari Toyota Camry ini. Dan untuk di bagian belakang, jujur aku lebih suka lihat model belakang dari Camry yang versi XV40 ini. Karena dia tuh terlihat lebih elegan dan juga lebih ngebulet gitu ya. Kalau yang baru kan agak terlihat sporty gitu. Dan kalau misalnya yang ini juga dia belakangnya clean, lumayan clean, jadi cuma ada logo 2.4V, kemudian ada ornamen berwarna chrome dan juga ada tulisan Camry di sebelah sana. Nah, sekarang kita mungkin lihat ke bagian bagasi mobil ini. Oke. Nah, untuk di bagian bagasi, mobil ini memiliki kapasitas bagasi yang lumayan besar, jadi kita bisa menyimpan barang yang lumayan
besar dan juga lumayan banyak di dalam bagasi ini. Nah, mungkin segitu aja untuk di bagian belakang dan bagian bagasi. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian interior mobil ini. Oh iya, satu lagi. Di mobil ini juga di bagian belakang sudah dilengkapi dengan 2 buah sensor parkir. Sekarang kita langsung aja lanjut ke bagian interior dari mobil ini. Oke. Ya, sekarang aku sudah berada di bagian interior dari Toyota Camry 2.4V ini. Nah, untuk di bagian interior, mobil ini itu terlihat benar-benar terlihat elegan, kemudian juga terlihat mewah karena ada perpaduan antara warna abu-abu ini, kemudian ada wood panel dan juga ada ornamen berwarna krem yang di bagian bawah sini. Nah, kita langsung aja mulai dari bagian tengah sini ya. Untuk di bagian tengah sini, dia itu memiliki jam yang sudah digital. Kemudian di bagian sini ada 2 buah kisi-kisi AC dan di bawahnya sudah ada head unit tapi dia belum layar head unitnya. Kalau misalnya yang monitor atau yang layar itu dia didapatkan di tipe 3.5Q. Oke, untuk di bagian bawah sini kita menemukan AC yang sudah digital dan ini plasma cluster dan di mobil ini sudah dual zone. Jadi kita bisa atur di bagian penumpang kiri ataupun di bagian drivernya sini. Jadi kalau misalnya di kiri kita mau lebih tinggi suhunya itu bisa, dan yang sebelah kanan itu mau lebih rendah itu bisa. Nah, kemudian untuk di bagian bawah sini ini ada tombol front defogger dan juga rear defogger. Kemudian untuk di bagian bawah sini ini kita bisa buka. Bagian sini ada asbak dan juga socket lighter. Nah, di bagian tengah sini juga dia ada wood panel yang lumayan banyak di sini, jadi menambah kesan elegannya. Kemudian untuk di bagian sini yaitu ada 2 buah cup holder di bagian sini. Nah, terus juga di bagian sini juga ada tempat penyimpanan kecil dan juga ada 12 volt dan juga aux. Nah, kemudian di bagian transmisi dia itu memiliki transmisi 5 speed ya, dan transmisinya itu dia sudah bisa Tiptronic yang digeser pakai tuas ke sebelah kanan. Nah, kemudian kalau misalnya kalian lihat di tengah sini itu kan clean banget ya, nggak ada rem tangan, karena rem tangannya itu diganti posisinya di kaki. Jadi kita kalau misalnya biasanya narik handbrake, sekarang kita harus injek dari kaki di sebelah paling kiri. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian sini. Di bagian sini ada armrest yang sudah soft touch. Kemudian di bagian sini itu ada tempat penyimpanan, yang ini tempat penyimpanannya nggak terlalu besar. Tapi kalau kita mau menambah kapasitasnya, kita bisa langsung buka 2 level. Nah, yang ini besar banget tempat penyimpanannya. Nah, kemudian kita lanjut bahas ke bagian speedometer. Nah, untuk di bagian speedometer ini sebenarnya aku lumayan suka, dia itu simple dan juga dia kelihatannya itu jadi terlihat modern gitu. Nah, untuk di bagian sini juga ada MID-nya, jadi kita bisa melihat beberapa opsi di MID-nya. Contohnya di bagian sini kita bisa lihat Odo, kemudian juga trip A, trip B, terus juga kita bisa lihat menu-menu lainnya. Jadi untuk di displaynya ini, yaitu ada average, kemudian average speed, kemudian berikutnya ada trip B juga, dan juga di sini ada outside temperatur, jadi temperatur di luar kita bisa lihat dari dalam. Nah, kemudian untuk di bagian setir, dia itu sudah ada wood panel di bagian atasnya, dan untuk di bagian setirnya ini dia sudah ada beberapa tombol. Yang kiri itu untuk di head unitnya, dan yang sebelah kanan itu bisa untuk temperatur AC, dan juga di bawahnya ada untuk display MID-nya. Kemudian di bagian sini dia sudah ada tuas untuk cruise control, karena di mobil ini sudah ada fitur cruise control. Nah, kemudian untuk di bagian sebelah kanan sini, dia itu ada untuk menyalakan atau mematikan dari cornering sensornya. Kemudian di bagian kanan ada electric mirror dan sudah electric retract juga. Oke, untuk di bagian door trim, mobil ini memiliki door trim yang coraknya sama seperti dashboard. Dia memiliki warna abu-abu di bagian atas, kemudian juga ada ornamen wood panel di sini, dan ada ornamen berwarna krem di bagian bawahnya. Kemudian untuk power window dia itu hanya auto di sisi driver, kemudian di sini ada untuk lock atau unlock pintu. Nah, di mobil ini juga dia pengaturan kursinya itu dia sudah elektrik, baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. Jadi kita sudah bisa maju mundur secara elektrik. Kemudian juga kita bisa reclining secara elektrik juga. Jadi mobil ini tuh udah bener-bener canggih gitu ya. Nah, terus di mobil ini juga kalau misalnya kita lagi nggak ada orang gitu, misalnya kita lagi duduk di belakang sendiri, itu kita bisa majuin dari samping sini. Jadi
benar-benar di belakang itu jadi lega banget. Kursi sebelah kiri ini kita bisa majuin dari tombol yang ada di samping kursi penumpang depan ini. Seperti itu. Kita balikin lagi. Dan ini mobil elektrikalnya benar-benar masih berfungsi semua di bagian kursi, kemudian juga kursi driver juga masih berfungsi. Mungkin segitu aja untuk di bagian depannya, dan sekarang kita langsung aja bahas ke bagian baris keduanya. Oke guys, sekarang aku sudah berada di baris kedua dari Toyota Camry ini, dan spesial banget ini untuk headroom dan juga untuk legroomnya ini masih lega banget. Dan ini kalau misalnya kita perjalanan jauh sih enak banget, nyaman banget ini kursinya kalau menurut aku. Dan di mobil ini sudah ada armrest di bagian tengah sini. Nah, dan juga sudah ada cup holdernya, jadi kita bisa menyimpan minuman di tengah sini. Kemudian di bagian belakang dia itu ada akses untuk ke bagasi, jadi kita mau ngambil barang di bagasi itu gampang, nggak harus buka bagasi dari belakang. Nah, mungkin segitu aja untuk di bagian belakang. Oh ya, untuk di bagian door trim juga dia sama seperti di bagian depan. Dia ada panel berwarna abu-abu, kemudian juga ada wood panel, dan juga di bagian sini warnanya krem. Kemudian untuk di bagian belakang sini juga dia udah ada untuk hand gripnya, dan dia itu sudah ada safety belt juga di bagian belakang. Jadi di mobil ini itu udah lengkap safety beltnya dari bagian baris pertama sampai ke baris keduanya. Alright guys, mungkin segitu aja dulu videonya. Thank you so much untuk Danen, temen aku sudah meminjamkan mobilnya untuk di-review. Dan mungkin segitu aja videonya. Kalian jangan lupa subscribe di bawah, like dan komen, share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.